Ya Tuhan, amin Yesus. Tercurah, haleluya. Betapa kami menghargai darah pengorbananmu Bapa, karena darahmu lah yang melayakan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada pagi ini. Kami akan dengar isi hatimu, tenggelamkan kami dalam kasihmu, sehingga dalam pikiran kami, dalam hati kami hanya ada Yesus dan Yesus saja. Dan kami percaya bukan manusia yang memuaskan, tetapi Engkau sendiri, ya Yesus, yang memuaskan kami. Kami minta di dalam satu nama, nama Yesus. Mari semua yang percaya kita mengatakan amin. Silakan duduk, saudara, puji Tuhan. Senang banget kita udah lama nge-retret, saudara, dan tahun ini kita bisa menikmati kasih Tuhan di dalam retret. Amin. Semua bahagia? Panci. Jendela. Jendela yang baru buka. Lampu. Iya, kayaknya lebih seru gombreng-gombreng. Hidup pagi. Kasur. Tapi jangan kasur lu nih hari, tak tidur ya. Jadi saudara, dan tentunya kita mengadakan retret ini ada tujuannya. Sebagaimana Pastor Edo sudah membawa kita begitu banyak, saudara, mendasari kita untuk menjadi pelayan. Tentunya pelayan yang dimaksud dalam sekarang ini berbeda dengan pelayan zaman dulu. Kayaknya kalau dulu dibilang pelayan bangga banget, saudara. Kalau ditanya, Bu Anita mau kemana? Pelayanan. Betul ya? Sur, ngapain Sur? Jadi pelayan apa? Kayaknya ada satu kebanggaan, saudara, kalau kita jadi pelayan, rasanya kita hidupnya lebih benar, lebih kudus, lebih suci, lebih dari segalanya. Dan setiap pelayan berdoa, Tuhan kayaknya pasti jawab. Betul nggak, saudara? Ya, pelayan menjadi sesuatu yang membanggakan, saudara, tetapi juga banyak bagian-bagian kita yang menjadi momok kalau dibilang jadi pelayan. Kenapa, saudara? Ya, ada yang siap menjadi pelayan sehingga mengorbankan waktu, mengorbankan uang, tenaga, bahkan rumah tangga, hobi, semua dikorbankan demi pelayanan. Tetapi ada banyak orang yang jadi ketakutan untuk pelayanan. Kenapa? Belum bisa ninggalin semua itu. Kita masih nginjek bumi, Bu. Kenapa? Karena dulu saya ingat pelayanan, saudara, itu kerjanya cuma apa, saudara? Doa, puasa, melayani. Baca Alkitab. Doa, apa lagi? Puasa, melayani. Nonton yuk. Dosa. Ke bioskop yuk. Ayo sekarang. Saya ingat banget nggak ceritain orang lain, diri saya, saudara. Nggak pernah yang namanya nonton. Boro-boro nonton film di bioskop, nonton televisi aja yang namanya film, seri, sinetron, nggak pernah, saudara. Karena kan pernah membaca katanya yang diangkat itu kalau yang nonton diangkat, saudara. Jadi saya pengen rapture kan, amin. Semua rapture mau? Nggak nonton, nggak ke bioskop, bahkan saya nggak boleh dandan, nggak boleh bermake up, harus kumel kucel, karena pelayanan pendeta. Ini model begini, saudara. Ya ampun, ibu angkatan udara katanya. Kemarin angkatan darat ya Bu Sherry ya. Nah, ini hari ini lupa janjian. Angkatan laut, saudara, dan sebagainya. Saudara, pelayan yang kita maksudkan, Edo sudah dasari, saudara, bukan itu. Bukan cara kita hidup, saudara, di dalam pelayanan sehingga kita mengorbankan begitu banyak kesukaan kita, hobi kita. Saya ini suka nonton, saudara. Wah, paling suka. Dan biasanya saya suka nonton sejarah, karena bagi saya itu pengetahuan. Ya, jadi saya bisa ngajarin anak saya, ngajarin suami kalau minum teh itu, nonton televisi, film seri Cina, kan biasanya dikasih cangkirnya kecil
kecil aja saudara, nggak kayak kita segelas gede saudara, tapi mereka kecil dan menghormati seseorang dengan secangkir teh. Kebudayaan yang berbeda dengan kita saudara. Begitu juga dengan drakor. Saya mempelajari banyak saudara dari film-film dan saya hobi. Sekarang kerjanya nonton. Pokoknya teman saya kalau mau cari film nonton dia tanya saya WA. Bukan lagi Bu Pendeta, filmannya apa enggak? Bu Angel, film apa sih yang seru di Netflix? Wah, saya kasih daftar saudara. Seru bener Bu, lagi dong. Ya ilah saudara. Ya, tapi ingat saudara, saya mau mendasari pelayanan ini dengan setelah Edo ajarkan begitu rupa. Roma pasal 12 ayat yang pertama dikatakan begini saudara. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita baca ini tuh kan Bu, persembahkan tubuh. Jadi tubuh itu mesti dimatikan ke dagingannya. Itu nonton daging, ke bioskop daging, yang hangout daging saudara, dandan daging, pakai baju celana pendek daging. Tapi lihat terjemahan bahasa Indonesia yang lain dari Roma 12 ayat 1 saya bacakan. Berdasarkan semua yang sudah saya katakan sebelumnya tentang berbagai cara Tuhan berbaik hati kepada kita, maka sudah sepantasnya lah kita membalas kebaikan hatinya. Jadi karena Tuhan baik, kita pantas membalas kebaikannya. Dengan apa? Dikatakan misalnya, janganlah kita mengikuti lagi cara hidup yang tidak baik, yang sudah menjadi kebiasaan orang duniawi. Jangan ikuti kebiasaan orang duniawi, tapi hendaklah setiap kita mengambil keputusan seperti ini. Ya Tuhan, aku mempersembahkan tubuhku sebagai korban bagimu, walaupun sebenarnya kita masih hidup. Keputusan yang seperti itu merupakan persembahan yang suci dan menyenangkan hati Tuhan. Lalu dia akan memperbaharui pikiran kita sehingga kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendaknya bagi kita dan apa yang terbaik dalam setiap keadaan. Maksudnya kita dimampukan mengerti dan memilih apa yang baik dan yang paling tepat bagi kita serta apa yang menyenangkan bagi Tuhan. Saudara, kalau Anda baca terjemahan bahasa Alkitab lainnya, saudara, enggak seperti yang kita pikirkan. Tetapi saudara, dari terjemahan lain dikatakan kamu hiduplah seperti orang normal, orang biasa. Anda masih menginjak bumi, amin. Ya jalan, saudara, jangan terbang. Karena kita belum punya hukum atau hukum terbang, saudara. Orang-orang suka nonton, ya pelayanan Anda suka nonton, nonton. Anda suka ngopi, hangout, lakukan. Kita normal, saudara. Karena kesucian dan kekudusan hidup kita, pelayanan kita bukan ditinjau dari tidaknya kita ke mall, tidak lagi kita hangout, tidak lagi nonton. Bukan itu di mata Tuhan sekarang. Dikatakan persembahkan tubuhmu, diperbarui cara pikirmu. Jadi kita hidup seperti orang normal, di mana orang normal bisa marah, saudara. Kita pura-pura aja jangan marah, tapi di sini kanker. Aduh udah Bu, jangan begitu Bu, kita orang kudus, Ibu yang benar aja. Kita normal, saudara. Anda melihat saya tidak lagi memakai topeng. Ya saya ngomong sama teman-teman kalau kita kulineran, saya udah ngomongnya lu gue. Nah lewat ya, lu gimana sih lu? Saya nggak lagi pakai topeng. Saya pendeta. Dan saya enjoy, karena saya tidak lagi hidup dengan begitu banyak saudara topeng-topeng yang saya harus kenakan, sehingga sekarang saya inilah Angelina Amelia. Anda melihat saya dengan kebebasan yang luar biasa, ya, dengan apa adanya. Kalau Anda semakin bergaul sama saya, semakin mengerti sifat-sifat saya, karena saya enggak lagi tutup-tutupi, tidak lagi saudara dengan belanga rohani, enggak saudara. Tapi itulah pelayanan. Apa yang dimaksud oleh kitab Roma tadi, saudara? Artinya
artinya begini, saudara. Kalau kita mau menjadi pelayan minggu, wah kita di gereja, hidup kita harus kudus, amin. Di gereja nggak boleh ngobrol, nggak boleh jangan. Terus di gereja tentunya nggak boleh merokok, tidak boleh saudara buka-buka situs-situs yang terlarang, saudara. Ya karena kita di gereja pelayanan, kita mesti ngomongnya haleluya. Mau marah sama suami, ada pendeta, ada Pak Benin ngeliatin, ntar mau ngadu sama Bu Angel, Pastor Edo, baikkan. Iya Pak, Ma, iya di rumah saudara dasar Papa, Mama. Wah, yang nonton ngeri-ngeri sedap tuh ya. Wih, tentu tahu saudara. Saudara, itulah pelayanan kita pikir dengan memakai topeng kita belaga jadi kudus di hari Minggu. Tapi bagaimana dengan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu? Apakah Anda menjalani hidup pelayan di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu? Atau Anda cuma jadi pelayan di hari Minggu? Itu jadi pertanyaan yang luar biasa bagi kita, saudara. Coba Anda renungkan. Oh, kalau kita Minggu menjadi orang yang berbeda karena pelayan. Tapi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita menjadi bukan pelayan, kita tidak menjadi contoh khususnya bagi keluarga kita. Orang lihat, saudara, mungkin suami lihat anak-anak kita, keluarga kita melihat, gila dia rajin banget ke gereja, pakai baju Minggu putih-putih, bawa tas Alkitab, ngomongnya selalu shalom bro, puji Tuhan, haleluya. Tapi di Senin, Selasa dia ngatain istrinya, nama binatang keluar. Bagaimana kita bisa menjadi pelayan yang bersaksi kalau Anda hidupnya berbeda dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dengan Minggu? Nah, maksud ayat itu Anda hidupi secara normal. Jadi Senin jadilah pelayan, Selasa jadilah pelayan, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu jadilah pelayan. Enggak hanya hari Minggu, saudara, tapi hidup kita menjadi pelayan. Kenapa? Coba lihat, ya Edo udah singgung ini banyak. Saya cuma hanya mereview dan dan mengingatkan kita, saudara. Coba lihat, saudara, ya. Dikatakan, saudara, tunggu saya cari dulu ayatnya, saudara. Nah, ya, Filemon 1 ayat 5 sampai 6 saya baca dari terjemahan lain. Karena aku senantiasa mendengar tentang imanmu kepada Tuhan Yesus dan kasihmu kepada Yesus serta kasihmu kepada umatnya. Aku berdoa agar sementara aku bersaksi tentang imanmu itu akan menguasai kehidupan orang lain, karena di dalam engkau mereka melihat kebaikan yang berlimpah-limpah yang datang dari Yesus Kristus. Dikatakan orang melihat iman kita dan kita bagaimana hidup menghidupi iman kita, sehingga orang berkata melihat kebaikan Tuhan lewat hidup kita. Amin, saudara. Kalau dia lihat Anda cuma baik, kudus, benar hanya hari Minggu, Anda tidak akan bisa menghidupi iman itu. Tapi kalau setiap hari Anda melayani Tuhan dengan sifatmu, dengan karaktermu, dengan melayani sesamamu, orang kan lihat, oh Pak Priyo benar sudah bertobat. Dulu kalau ngatain dia anak kasur lu, orang ada gila tuh suami, gila. Tapi sekarang beda, imannya akan memuliakan Tuhan. Itulah pelayanan. Pelayanan bukan di gereja, saudara, tapi di hidupmu. Saya tetap menjadi pelayan bukan cuma di gereja Bak, tapi saya menjadi pelayan di setiap saya hadir. Amin. Saya bisa menjadi pelayan di teman saya, saudara yang Kristen, tetapi saya juga bisa menjadi pelayan bagi teman saya yang punya pembantu. Pembantunya bisa melihat saya pelayan Tuhan dari mana? Dari hidup saya. Sampai saudara kalau dia sakit selalu dia cari saya. Masih muslim, tapi kalau dia bilang saya minta Ibu Angel berdoa, saya percaya Tuhan Yesus sembuhkan. Itulah pelayan, saudara. Dia belum berubah, KTP-nya masih M, bukan karena dia nggak percaya, tapi karena satu dua hal. Tetapi waktu saya sakit, saya sambut dia ngomong, puji Tuhan. Saya kaget, saudara. Teman saya yang Kristen gak bilang puji Tuhan, saudara.
Karena saya menghidupi pelayanan saya sehari-hari. Anda mengerti? Dan saya berharap pelayan kerajaan di masa depan seperti itu. Tidak lagi pura-pura, tidak lagi pakai topeng, sudah di kerajaan menjadi baik hati, tapi di luar jadi momok, jadi setan yang mengerikan. Oke? Bu, mana bisa nanti Anda akan lihat roh Tuhan yang akan pimpin kita. Waktu kita tadi ngobrol sama Edo kemarin, kita tenggelam di dalam kasih karunia Tuhan. Kasih itulah yang memampukan. Nah saudara, tentunya Anda dan saya ingin menjadi orang yang bersaksi bagi Tuhan. Amin. Anda ingin memuliakan Tuhan lewat hidupmu. Amin. Nah Anda harus punya sesuatu untuk bisa menjadi kesaksian. Betul kan? Bagaimana Anda bisa memberi kepada orang kalau Anda nggak punya? Saya punya uang, saya bisa beri kepada orang yang butuh uang. Anda punya suara, Anda bisa memberkati orang dengan suara. Tapi kalau kita nggak punya suara kayak model saya, Pak Benny akan pusing banget. Aduh, kayak Pak Benny turunin, dia turunin. Saya nggak punya itu dan saya nggak bisa berikan itu kepada orang lain karena saya nggak punya. Tapi saya bisa memberi kepada orang lain apa yang saya punya. Nah, Anda bisa menjadi pelayan Tuhan kalau Anda punya sesuatu. Saya dasari banget ini saudara. Sebelum kita memasuki Anda menjadi pelayan, saya kepingin Anda mengerti hal ini karena ini fondasi yang sangat luar biasa. Kitab Roma itu adalah kitab yang buat saya ajaib. Saya pernah khotbah kitab Roma pasal 8, itu inti sari dari seluruh hal kitab. Kalau Anda ingat, kalau nggak ya buka lagi YouTube saya. Amin. Dasar YouTuber promosi. Bukan. Nah, kitab Roma pasal 1 sampai 3 menjelaskan kalau Anda adalah orang berdosa. Anda bisa baca kitab Roma pasal 1, 2, 3, jelas banget. Semua telah kehilangan kemuliaan. Semua berdosa. Amin. Nggak bisa menyangkali itu. Bukan karena Anda nggak buat dosa, tapi karena Anda keturunan orang berdosa. Karena Anda berdosa, setuju mau atau enggak setuju, enggak mau Anda, saya mau katakan labelnya orang berdosa. Roma 1 pasal 1 sampai 3 itu jelas banget ya. Karena kita keturunan Adam. Tangkepin, enggak ada bilang Anda aja enggak, bukan manusia dosa, enggak, Anda berdosa. Nah, pasal 4 memberi jalan keluar. Karena kamu berdosa, kamu enggak punya hubungan dengan Tuhan, dikasih jalan, yaitu lewat pengorbanan Yesus Kristus. Saudara, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, saudara, ini yang saya mau bahas bagi Anda. Sekali lagi, apa yang kita punya, itu yang perlu kita beri bagi orang. Nah, di dunia ini, apa yang paling dibutuhkan oleh semua manusia? Coba jawab. Kita jawab, kita mau kasih apa Kak? Kopi sudah sebelum pulang. Ngepok mie. Ayo, apa yang dicari? Paling dicari oleh manusia di dunia ini, hampir semua manusia mencari ini. Gak peduli. Wah, sehat. Terus kebahagiaan. Lagi damai sejahtera. Terus makanan. Tahuan ya semua punya sifatnya lewat itu. Yang bilang suka duit tuh mata duitan tuh bro, catat tuh bro. Hah? Umur panjang. Nah, kesehatan. Anda lupa nih satu nih, ya. Lupa nih. Karena kayaknya nggak butuh itu. Keselamatan. Lagi. Udah pokoknya buat gua aja dah. Gak ada yang bisa jawab. Betul. Tetapi kalau Anda perhatikan dari setiap film-film, entah film Cina, entah drakor, entah Indonesia, entah film Filipina, Malaysia, ada satu hal yang dibutuhkan oleh manusia tanpa dia sadari. Saya mau katakan, hati udah ada di sini. Kasih, cinta. Setuju nggak? Ada nggak butuh cinta? Saudara, percaya deh, semua orang butuh cinta.
Sebagian berkata, enggak, saya nggak butuh duit, saya butuh sehat. Karena buat apa butuh duit banyak kalau nggak sehat? Ada yang bilang, saya nggak butuh sehat, yang penting bahagia. Kita sehat, nangis terus, stres terus, mau ngapain? Betul nggak? Tapi yang nggak bisa kita pungkiri, kita butuh cinta. Nggak ada orang bisa hidup tanpa cinta. Yalah. Entah itu cinta istrimu, suamimu, anakmu, orang tuamu. Buktinya Anda hidup karena cinta. Kalau mama nggak cinta tuh, Ingrid, pepes aja tuh si Dev. Anak siapa sih ini? Anak siapa sih ini? Anak Ferdi. Tapi kan karena cinta. Dev mau kayak gimana pun dia adalah anakku. Yalah. Betul nggak saudara? Dan Dev menjadi besar karena cinta orang tua. Kalau nggak dikasih makan, nggak dikasih tempat tidur, nggak dikasih sekolah. Kalau Anda lihat semua dasarnya cinta. Setuju? Nah, cinta Tuhan ini yang menjadi dasar banget bagi kita, saudara, untuk menjadi pelayan. Kita ke Roma kembali. Roma, lihat saya bilang kan saya akan bahas ini dengan cepat saja, saudara. Ada 3 hal yang kita Roma yang saya mau bahas dengan cara cepat. Luar biasa. Oke. Ya, Roma 8 ayat 32. Ya, ini intronya lagi. Bahasa Alkitab dari terjemahan Indonesia yang lain modern dikatakan begini. Dia yang bahkan tidak mempertahankan putranya sendiri, melainkan telah menyerahkannya untuk menggantikan kita, bagaimana dia tidak akan menganugerahkan segala sesuatu kepada kita bersama dengan dia? Saudara, perhatikan ayat ini. Ya, bagaimana mungkin dia tidak berikan kepada Anda kalau dia sudah berikan anaknya bagimu? Maka semua yang kamu butuhkan, kesehatan, duit, umur panjang, kebahagiaan diberikan, gak saudara? Gak perlu kita minta, itu sudah dipaketkan. Seperti Anda makan all you can eat. Anda bisa nambah, mau makan kalau makan shabu-shabu, saudara, saya suka rebus-rebusan. Saya bisa mengambil dagingnya cuma 2 porsi. Tapi kemudian lapar, saya minta lagi, Mbak, Mas, nambah dong dagingnya. Saya nggak akan bilang ini, berapa duit sepiring? Aduh, mahal banget, nggak usah deh, cukup 2 piring. Saya lihat sayur-sayur gila, ada toge kangkung, aduh, ada jamur, ada bakso. Terus saya tanya lagi, berapa seporsinya? Enggak, saudara, kalau saya tahu makan itu all you can eat, saya akan ambil dan saya makan semuanya. Bahkan ada es krim, ya, ada agar, ada puding. Nggak perlu kita khawatir keluarin duit karena namanya all you can eat. Anda bisa makan semuanya. Tuhan sudah berikan, kita bisa makan dia all you can eat. Amin. Nggak perlu lagi saudara tanya Tuhan, berapa ya bayarannya Tuhan supaya doa saya dijawab. Puasa 4 hari, kurang-kurang sebulan, nggak perlu. Dia sudah siapkan all you can eat. Anda tinggal berani datang dan makan, ambil. Kalau Anda tahu Yesus adalah all you can eat. Amin, saudara. Maka kalau kita mengerti itu, kita tidak lagi mencari kebahagiaan, kita tidak lagi mencari uang, kita tidak lagi terfokus mencari semuanya itu, karena kita tahu dia sudah diberikan. Anaknya aja diberikan kepadamu, masa sih yang lain yang diberikan? Ayat itu janji gitu, saudara. Maka saya terlalu yakin, saudara, dia bukan cuma memberikan saya kebahagiaan, tapi dia juga memberikan saya kesembuhan. Kaki saya seperti ada kawat duri yang ikat luar biasa. Tapi saya nggak pedulikan itu dan saya nggak mau fokus itu. Saya tetap jalan, saya tetap pergi, saya tetap makan, saya tetap melakukan aktivitas. Orang tanya teman saya, lu nggak sakit Cel? Aduh, gua aja yang nggak sakit nggak tahan. Lu mau kuat dia jalan dari pagi sampai malam. Saya bilang bukan nggak sakit, tapi gua percaya dia udah berikan all you can eat, termasuk kesembuhan gue. Sekarang gua masih sakit karena lagi tetap datang. Kan butuh waktu, dari Puncak ke Jakarta butuh waktu nggak saudara? Makanannya pasti datang. Sabar aja, amin. Sabar. Anda butuh uang.
Sabar, lagi menuju ke dompet Anda, amin. Mau sehat, mau sembuh, mau bahagia, orang dia udah lagi datang. Kecuali Anda nggak yakin dia all you can eat. Makanya setiap Anda nggak yakin dia all you can eat, Anda akan khawatir dan selalu tanya, berapa ya harga aqua, berapa ya seporsi, berapa es krimnya cucu saya mau nambah. Kita khawatir karena kita nggak percaya all you can eat. Tapi aneh, Anda kalau ke restoran dijanjikan all you can eat, saya lihat mukanya semuanya percaya aja, makan aja habis. Tuhan bilang, gue all you can eat. Masa sih Tuhan? All you can eat yang rohani doang, yang jasmani mah enggak. Saya mau katakan sekali lagi, dia adalah all you can eat. Amin. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Jadi kalau ditanya apa yang Anda cari, all you can eat. Itu baru jamin. Oke, nah saudara, jadi kita harus yakin Tuhan adalah juru selamat kita. Dia sudah menyediakan all you can eat. Yang pertama dari kitab Roma tadi itu. Ya, Roma pasal 8 saudara, ya Roma pasal 8 ayat ke-31 saudara, ya. Sebab itu apakah yang aku katakan? Semuanya itu jika Tuhan di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Sudah jelas dikasih tahu saudara di kitab Roma, waktu Anda terima Yesus bukan gak ada yang melawan Anda. Anda akan punya banyak lawan, Anda akan punya banyak musuh. Jangan merasa udah sekarang udah punya Yesus, wah semua harus, nggak bisa. Saudara, tetap lawan itu akan ada. Kita akan mengalami perlawanan saudara pada waktu kita percaya Yesus. Ya udah jelas. Tetapi lihat saudara, pokoknya lihat ini saudara, ya kitab Roma ayat 33, Roma 8 ayat 33. Ini yang pertama saudara, ya kita harus lihat. Siapakah yang akan menggugat orang pilihan Tuhan? Tuhan yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum kita? Saudara, dari ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang pilihan Tuhan? Di sini ada Bu Hakim nih. Bu, kalau menggugat itu punya pengertian apa? Kalau kata menggugat, tergugat, saya menggugat, mendakwa, kemudian apa saudara? Nah saudara, menggugat itu kalau Anda mengerti bahasa pengadilan, itu adalah sebetulnya saudara keputusan yang sudah diputuskan secara hukum, tetapi ada pihak lain yang tidak setuju, makanya dia menggugat. Setuju nggak sih? Ya, Bu Anita sudah dinyatakan benar, gak bersalah. Tapi misalnya kuliah nggak puas dengan keputusan itu, maka keputusan hakim yang bilang Bu Anita tidak bersalah, kuliah nggak puas, dia menggugat. Itu keputusannya, enggak, gua nggak setuju, gua menggugat Bu Anita menjadi tergugat. Siapa yang menggugat kita? Siapa keputusan hakim yang sudah nyatakan Anda tidak bersalah? Siapa yang menggugat kita? Udah tahu kan? Tapi keputusan itu sudah jatuh saudara. Dan saudara, kalau Anda mengerti pengadilan, yang entah di dunia atau di Indonesia, pengadilan ini punya tingkatan. Betul ya Bu Shirley ya? Ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, lalu Mahkamah Agung, lalu keputusannya yang tertinggi gimana? Keputusan tok. Hah? Kalau Anda di dalam pengadilan negeri nyatakan bersalah, seperti tadi Bu Anita gitu ya, nyatakan bersalah, Bu Anita tidak puas, dia akan ngajukan saudara naik banding. Nggak puas, saya mau naik banding, masuk ke pengadilan apa Bu? Tinggi. Hakim memutuskan kembali bersalah karena sudah ada bukti, udah tergugat. Tapi Bu Anita berkata tidak, aku bukan orang bersalah. Dia mengajukan naik banding ke Mahkamah Agung. Keputusan tinggi dari Mahkamah Agung keluar. Di zaman dulu ya, keputusan itu bukan di Mahkamah Agung,
Tetapi kalau Anda baca dan dengar, suka nonton, lihat film, maka keputusan tertinggi di mana, Bro? Hah? Gerasi. Di mana? Gerasi. Gerasi. Kita ceritanya zaman dulu nih. Zaman drakor, kerajaan, Joseon, kalau Cina, keputusan ada di raja. Keputusan raja yang menentukan bersalah atau tidak. Semua menterinya gugat, enggak, pokoknya dia bersalah. Keputusan udah jatuh, Mahkamah Agung, Mahkamah Tinggi berkata bersalah, tapi keputusan terakhir diambil oleh kaisar, raja. Dia lemparkan dan dia berkata tidak bersalah. Siapa yang bisa menggugat lagi? Gak ada, karena itu keputusan tertinggi. Saudara, setan lawanmu, siapapun lawanmu, tapi yang pasti bukan istri dan suamimu, amin. Mungkin orang lain, tetanggamu, temanmu, jadi lawanmu, menggugat Anda. Siapa bilang lu benar, beliau? Lu lakuannya aja begitu, bikin dosa, gosip mulu nih anak. Saudara, kita bilang keputusan sudah keluar dari kaisar, raja di atas segala raja, menyatakan Bro Ferdi tidak bersalah. Amin. Mau digugat sama siapapun, bodoh teing katanya. Emang gue pikirin, kaisar sudah menyatakan tidak bersalah, maka keputusan itu setuju atau tidak setuju harus berjalan tidak bersalah. Anda paham itu? Jadi waktu kita menjalani nih kasih karunia Anda ya, dalam pengajaran grace, orang nuduh kita, mendakwa kita, wih lu begini begitu kasih karunia. Saudara tenang aja, kaisar di atas raja, segala raja sudah nyatakan kita tidak bersalah. Amin. Enggak ada lagi bisa menggugat kita. Maka waktu Anda punya ini, saudara, Anda bisa beri kepada orang lain dan Anda bisa menjadi pelayan yang safe banget, saudara. Aman. Enggak terintimidasi sampai bingung, pusing. Katanya kasih karunia boleh Cina. Gimana sih Mr. Edo? Pusing nih. Saudara, biarin aja lawan kita mau ngomong apa kek. Bodoh itulah. Tapi gue ngerti dasarnya, tidak ada lagi yang bisa menggugat atas hidup gue. Saya nonton, bodo amat orang bilang lu pendeta. Saya bilang, gue orang yang sudah dibenarkan. Enggak lagi lu bisa menggugat gue, amin. Amin, saudara. Saya anak ini benar-benar harus pahami sebelum jadi pelayan. Enggak lagi goyah, mau ngomong apa kayak anjing gonggong berat. Yang kedua. Oke, yang kedua ya. Saya akan cepat saja lihat kemudian, saudara. Tetap di ayat yang tadi, saudara, yang Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan melemparkan tuduhan terhadap orang yang dipilih Tuhan? Tuhankah? Justru dialah yang membenarkan kita. Saya mungkin sedikit beda dengan terjemahan Anda. Kalau Anda itu Alkitabnya bingung, siapa yang benerin kita? Tuhan ya. Dia tanya, Anda tanya. Bahasa aslinya nggak ada tanda tanya, saudara. Karena itu bukan sebuah pertanyaan, itu sebuah pernyataan. Kalau bertanya, Tuhannya yang benerin. Enggak, kita nggak tanya-tanya itu lagi, itu pernyataan Tuhan yang benerin kita. Nah, dibilang apa, saudara? Tuhankah yang membenarkan kita, menghukum kita? Saudara, lihat Roma 8 ayat 38. Siapakah yang akan menghukum kamu, menghukum Kristus kan? Justru dialah yang telah mati dan lebih lagi telah dibangkitkan dan berada di sebelah kanan Tuhan dan juga bersyafaat bagi kita. Tidak ada lagi yang bisa menghukum kita. Masuk, kalau ada pertanyaan kedua, lihat jawaban pertanyaan nomor 1. Amin. Kaisar udah nyatakan gak bersalah, bagaimana gua dihukum? Orang dia bilang lu udah bebas, bagaimana gua dihukum? Tidak ada yang bisa menghukum kita. Amin. Dan yang ketiga, saya mau bahas sedikit lebih banyak. Ketiga, Roma pasal 8 tadi, saudara lihat. Ya, lihat saudara, Roma 8
ayat yang ke-33 ya, tadi sudah membenarkan. Terus kemudian Roma 38, siapakah yang menghukum kita, saudara? Dan kemudian di ayat ke-39 sampai yang terakhir, saudara bisa baca itu ya. Saya percaya sudah berulang-ulang saya tampilkan ayat itu, saudara. Dia bilang tidak ada yang memisahkan kita. Nah saudara, di ayat itu dikatakan siapa yang bisa memisahkan kita? Pedangkah? Aniayakah? Siksaankah? Waktu nggak bisa membeli makankah? Waktu kita nggak bisa beli minumkah? Waktu kita nggak bisa membeli pakaiankah? Atau kematiankah yang bisa memisahkan kita dari Tuhan? Itu pertanyaan Rasul Paulus yang dia ajukan, saudara. Siapa yang bisa memisahkan kita? Sebut. Aniaya, siksaan, kemiskinan, penderitaan, kesakitan, bahkan orang mau bunuh kita, bahkan sampai musuh yang terakhir yaitu kematian, maut, tidak bisa memisahkan kita dari kasih Bapa kita. Saudara, kalau ayat tadi saudara untuk membenarkan mendakwa kita nggak ada lagi, saudara, itu cukup satu ayat. Tetapi kalau Anda lihat untuk menjelaskan kasihnya Tuhan, itu perlu beberapa ayat. Ditekankan sekali, saudara, bagaimana kasih Tuhan tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari Dia. Tuhan katakan, tidak akan memisahkan kasihku kepadamu. Kalau Anda didasari bagaimana saudara kasih Tuhan yang begitu luar biasa, ya dasar yang kuat kokoh di hatimu, engkau sadar Bapamu sayang, saudara, maka saya percaya tidak ada satupun yang bisa goyahkan kita. Waktu saya menderita sakit, saudara, saya ada banyak teman-teman bertanya, lo coba cek diri, periksa dosa apa, coba buang kepahitan, sakit hati, bertobat. Apalagi yang pelepasan mungkin ada roh nenek moyang yang masih mengikat kamu, keturunanmu perlu dilepaskan. Begitu banyak saudara yang mulai mencoba menasehati saya dengan maksud baik. Tapi waktu saya tenggelam di dalam kasih Dia, saya nggak mau dengerin orang lain, kecuali saya mau dengerin Dia. Saya selalu dengar Dia bilang, Angel, I love you. Angel, I love you so much. Angel, saya sayang kamu begitu rupa sampai saya mati buat kamu. Angel, saya mengasihimu sampai engkau mati pun aku akan ada bersamamu. Percaya sama gembala, mungkin satu waktu engkau nabrak pohon, satu waktu engkau benar-benar berjalan dalam lembah sulit, di sini sana sini, aduh kecepit, ketusuk duri, terus aja kok gembala bawa ke daerahnya nggak enak banget sih, mestinya kan nyaman ya, rumput, kok di bawahnya jongkok-jongkok. Tapi percaya saja, gembala mungkin harus membawa Anda melewati itu semua, tapi pada ujungnya pasti finish. Jadi pada saat ini dengerin suara gembalamu, saudara. Dan bila Anda sudah pahami 3 saja tadi, tidak ada yang mendakwa, tidak ada yang bisa menghukum, tidak ada yang bisa memisahkan, maka dasar ini cukup bagi Anda untuk jadi pelayan. Mau kayak gimana pun, keadaan yang parah bagaimanapun, mau tetap melayani, tetap, ya nggak bro, terjang terus. Kenapa? Karena 3 hal ini sudah mendarah daging. Orang tanya, Bu, nggak pernah kecewa sama Tuhan? Kok ibu yang kudus, yang suci, yang pelayanannya bla 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 malah sakit kanker? Orang yang jahat malah enak-enak. Ibu masih pernah tanya nggak masih Tuhan? Enggak, saudara. Saya percaya Dia gembala baik. Walaupun saya melewati kanker, saya melewati sakit syaraf kaki yang belum bisa bergerak, tapi sekarang Anda lihat saya sudah mulai berdiri dan bisa berjalan, amin. Bahkan anak saya berkata, Mas, kamu bisa jalan nih, kuat nih. Jangan khawatir, bulan 4 kita ke Jepang ya. Januari uji coba, mama ke Bali ya. Saya bilang nggak usah uji coba jauh-jauh, mama udah jalan sama teman-teman orang gereja kerajaan kuliner dari pagi ya, Wati ya, dari pagi sampai malam kuat tuh sebenarnya. Walaupun malam pulang tuh ya, udah Tuhan,
Waktu bilang nanti sakit kan? Enggak. Tapi mudahannya saudara itu ngomong menjeblok, saudara aku naik saudara. Tok si baju itu. Stop, kenapa sih gue nonton tidur? Kenapa saudara? Karena sakit saya suka ngepokin. Anda lihat saya suka mijit sendiri karena nggak tahan saudara. Jadi saya memberikan sentuhan sendiri di kaki saya. Kan orang disentuh itu ada obatnya saudara. Nggak ada yang menyentuh saya, jadi saya sentuh sendiri. Amin. Saya mengobati diri saya untuk dimijit. Nah saudara, kalau Anda mengerti itu, saya berdoa dan saya percaya kerajaan akan berubah total dalam pelayanan. Pastor Edo sama saya selalu punya keinginan yang menggebu-gebu untuk melihat kerajaan menjadi lampu, membuka jendela seluas-luasnya, memberikan kasur buat mereka beristirahat sampai amin, dan tim panci yang komplain ya, biar bangun dan ramai saudara, meriah. Kita akan lihat warna kita berbeda kalau cara pandang kita berbeda. Nggak perlu takut sudah menjadi pelayan, nggak usah dihantui dengan ngomong mesti bagaimana, lu berat banget jadi pelayan, mesti rapat, mesti meeting ya bro, jauh banget dari Sentul, gila dah, waktu 2 jam macet tuh. Kalau nggak doa nggak boleh pelayanan lu dulu sudah nggak latihan bu, nggak boleh naik bu. Nggak boleh. Sekarang saudara apa adanya. Kita akan lihat saudara, anak-anak muda yang ada di sini, sekolah-sekolah minggu saya dirubah kan saudara. Mereka mungkin sekarang nggak dengan instan kita melihat kerajaan baru meledak. Bukan nggak mungkin, pasti, tapi mungkin butuh waktu. Misalnya, jangan pernah putus asa, karena Tuhan tidak pernah gagal. Dia bawa kita ke rumput yang mungkin penuh dengan duri, tapi pasti finish, pasti finish. Kerajaan berdiri bukan asal-asalan. Kerajaan berdiri bukan mau-maunya saya. Udah deh dari nggak ada kerjaannya. Gila, saya dulu dari kerja saudara yang buka salon, saudara saya jadi peragawati, masih ada kan? Jalan. Lihat atas. Itu kalau sini saya ketabrak saudara, bergaya, ya kan? Bukan karena itu saya kerjaan dulu banyak saudara, berteman dengan orang-orang besar, pejabat, artis-artis terkenal. Kerajaan bukan berdiri karena saya udah nggak dipakai, tapi saya percaya ada maksud destiny Tuhan. Dan keinginan kita tentunya bukan untuk kemuliaan Edo, saudara, enggak lagi. Tapi biarlah Yesus yang bersinar di tengah kita. Orang-orang akan melihat Kristus Yesus yang ada di kerajaan lewat hidup-hidup Anda, karena Anda jadi pelayan-pelayan yang nyata